SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, menunjukkan cita-cita luhur bangsa, siap mengabdi padanya dengan pribadi yang rendah hati. Ayo bangkitkan semangat jiwa demi tujuan yang makin tinggi, perkuat barisan dalam hati serta iman kecerdasan abadi. Marilah SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan tetap jaya dalam mengukir prestasi, semangatlah generasi penerus bangsa untuk cita-cita yang tiada kala. Ayo bangkitkan semangat jiwa demi tujuan yang makin tinggi, perkuat barisan dalam hati serta iman kecerdasan abadi. Marilah SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan tetap jaya dalam mengukir prestasi, semangatlah generasi penerus bangsa untuk cita-cita yang tiada kala. Semangatlah generasi penerus bangsa untuk cita-cita yang tiada kala. SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, berkaum insan berbudi, terletak di wilayah yang asli, tempat mengukir prestasi. SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, menunjukkan cita-cita luhur bangsa, siap mengabdi padanya dengan pribadi yang rendah hati. Ayo bangkitkan semangat jiwa demi tujuan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin bisa dikatakan dulu. Saya izin dengan
senior saya, Pak Dadi, Pak Kaya, mungkin seharusnya mereka yang menyampaikan ini. Tapi pada saat ini mungkin saya hanya mengingatkan kembali, ibaratnya apa yang pernah disampaikan oleh Pak Dadi dengan Pak Kaya pada pertemuan sekitar 2 bulan atau 4 bulan yang lewat masalah budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Sebelumnya, ya, budaya positif ini kami pelajari di CGP Angkatan 8 dan mungkin di CGP Angkatan sebelumnya juga sama. Tidak ada bedanya modul-modulnya yang kami pelajari pada saat ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum kita membahas budaya positif, mungkin sedikit merefleksi apa sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini, ya, yang pada ujungnya nanti yang tadi kita dengar sama-sama, ya, endingnya nanti yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti, ya, berkaitan dengan bagaimana harusnya sikap kita sebagai guru, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya, ya, dalam filosofi IHD itu, kalau ini kita reflektif sedikit, kalau dulu atau mungkin sekarang kita dalam memberikan pelajaran itu masih menuntut Bapak Ibu, ya, menuntut anak bisa, ya, apapun kondisi anak itu kita cuma ada satu tujuan, itu menuntut anak bisa, bukan menuntut. Kita tidak tahu kodrat anak ini bagaimana, ya, kodrat alamnya, ya, kodrat zamannya. Yang penting kita harus apa yang kita berikan pembelajaran kepada anak, dan itu yang kita tuntut supaya anak bisa. Nah sekarang, ya, di filosofi IHD ini kita dituntut untuk menuntut, bukan menuntut lagi, menuntut supaya anak bisa, dan kita menggali lagi untuk ibaratnya mencari potensi bakat minat anak itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, salah satu semboyan Ki Hajar Dewantara ini, ya, ini yang paling kita kenal yaitu apa Bapak Ibu? Ingaso Suntolodo, Ingadio Mangkarso, Tulguri Handayani. Di sini kita diharuskan di depan harus menjadi teladan dan dengan harus membangun ide dan gagasan, di belakang harus memberi motivasi dan dukungan. Disinilah peran kita sebagai pengajar dan pendidik. Ingaso Suntolodo, Ingmadio Pamungkaso, dan Tulguri Handayani. Dan selanjutnya kita cepat saja Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau kita singkat saja IHD, yaitu budi pekerti. Ya, kenapa budi pekerti ini disampaikan di sini? Karena pada saat ini, ya, jarang sekali anak-anak kita ini yang mempunyai budi pekerti, ya, terkait dengan situasi dan kondisi, apalagi kita habis terkena dampak COVID-19 yang dulu saya tahu di sekolah kita ini ada pembiasaan senyum sapa salam, dan sekarang sudah kita biasakan kembali. Pada zaman COVID, budi pekerti ini seolah-olah hilang. Bapak Ibu, budi pekerti ini seolah-olah hilang di mungkin dalam lingkungan masyarakat, ya, ataupun di lingkungan sekolah. Karena kenapa? Ya tadi tidak mau salamatin COVID, ya, tidak nyapa, mungkin dia senyum tapi pakai masker. Nah sekarang kita biasakan kembali, ya, budi pekerti ini supaya dimiliki kembali oleh anak-anak kita. Selanjutnya, nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Kalau misalnya kita menuntut anak sesuai dengan
profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai yang perlu kita miliki itu apa saja Bapak Ibu. Mustahil kita menuntut anak yang endingnya nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai apa saja perlu kita miliki? Pertama, berpihak pada murid Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh menjadi pendengar yang baik, perhatian pada murid, memberikan pengajaran yang dibutuhkan oleh murid, selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya nilai apa lagi Bapak Ibu? Reflektif. Melakukan evaluasi dan refleksi diri, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi. Guru yang mau menerima masukan dari orang lain memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya nilai apa lagi? Mandiri. Guru yang mampu membuat ide atau gagasan-gagasan yang positif. Terus, guru yang mau berubah dan terus belajar. Guru yang disiplin waktu, guru yang aktif dan mampu menyesuaikan diri dalam keadaan dan situasi apapun. Selanjutnya, kolaboratif, berdiskusi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder sekolah, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar, menjalin komunikasi dengan orang tua, wali murid. Selanjutnya lagi, kita harus inovatif, memunculkan ide atau gagasan cemerlang dan bermanfaat, mempunyai mental yang kuat dan pantang menyerah. Selanjutnya, setelah nilai-nilai yang tadi kita miliki, berarti kita tidak hanya menuntut murid untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tetapi kita modal juga diri kita Bapak Ibu sebagai pendidik dan pengajar dengan nilai-nilai yang disampaikan tadi. Baru kita masuk ke budaya positif. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Hikayat ya tentang budaya positif, salah satunya tentang keyakinan kelas. Kenapa budaya positif ini perlu dikembangkan Bapak Ibu? Karena budaya positif atau disiplin positif merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompoknya. Setelah mereka mempunyai budaya positif, tentu ada nilai-nilai yang mereka peroleh Bapak Ibu atau yang harus mereka dapatkan, yaitu seperti nilai-nilai kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai, peduli, integritas, kesehatan, pelayanan, dan lainnya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia, atau boleh kita kaitkan motivasi yang mungkin sering kita temui dengan anak-anak kita di sekolah ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak-anak berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak kita ini termotivasi karena ada imbalan yang mungkin akan diberikan kepada anak tersebut. Jadi dia termotivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi yang ketiga. Kalau yang ke-1 dan kedua itu motivasi yang masih bersifat dari luar, masih harus ada dorongan atau peran dari pihak luar. Jika ini tidak ada, maka motivasi mereka ini akan hilang. Tetapi yang ketiga ini itu datangnya dari dalam anak itu sendiri. Nah, ini sempat disinggung oleh Pak Hikayat tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman ini bersifat spontanitas dan sistem tidak akan berjalan bila murid merasa takut terhadap hukuman diberikan perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Sedangkan konsekuensi itu Bapak Ibu, penguatannya hanya berlaku dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring secara terus-menerus dari guru.
restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan ini merupakan solusi untuk masalah siswa yang dijadikan sebagai tanggung jawab untuk perilakunya. Nanti kita akan bahas yang detail masalah restitusi. Nah, ini salah satu contoh. Apabila kita menerapkan hukuman, ya, di sebelahnya ada konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau diberi hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, stimulasi, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ya, ada identitas gagal di hukuman, ada identitas sukses disiplin. Ini masalah penegakan disiplin. Ini berada di konsekuensi dan restitusi. Jadi penerapan hukuman itu bersifat sementara Bapak Ibu, karena anak merasa takut. Nah, untuk konsekuensi dan restitusi ini paling bagus dari restitusi ini ya identitas sukses, bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, ini keyakinan kelas yang sama-sama Pak Hikayat praktekkan tadi. Masalah keyakinan kelas ini memang berawal dari peraturan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Besar harapan kami, ya, dimasuk di tahun pelajaran baru ini, mungkin setiap guru atau wali kelas membuat keyakinan kelasnya masing-masing yang mungkin tadi sudah dipraktekkan oleh Bapak Hikayat. Ya, apa keyakinan kelasnya, bagaimana keyakinan sekolahnya, apa kesepakatan kelasnya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas situasinya situasional Bapak Ibu, seperti yang mungkin Ibu Rita sampaikan tadi, ya. Kalau misalnya guru mengajar, ya, kesepakatan kelas kita bagaimana? HP mungkin ada yang tadi harus disilentkan. Kalau keyakinan kelas, dia dikaitkan dengan nilai-nilai. Dengan nilai-nilai yang harus dicapai oleh anak atau murid. Misalnya keyakinan kelasnya bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kalau misalnya peraturan kelasnya misalnya murid tidak mengembalikan buku yang telah dipinjam di perpustakaan, ya, berarti itu negatifnya. Kalau keyakinan nilainya, murid harus bertanggung jawab, murid harus saling menghormati. Itu Bapak Ibu. Dia harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang harus dicapai. Ini ada kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. 2, kebutuhan merasa diterima. 3, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan. Dan 5, kebutuhan akan penguasaan. Maksudnya, di sini kita ibaratnya memahami diri anak masing-masing. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kesehatan, rasa aman, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan merasa diterima, bersosialisasi, bergaul dalam kelompok. Kebutuhan akan kebebasan, memberi kebebasan batin bagi siswa untuk beraktivitas. Kebutuhan akan kesenangan, salah satu bentuk memberikan kesenangan berupa perhatian terhadap peserta didik. Kebutuhan akan penguasa, murid menunjukkan rasa kompeten, terampil, diakui, dan didengarkan. Biasanya, murid yang banyak masalah atau bermasalah ini terkait dengan 5 dasar kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin tidak adanya kasih sayang, perhatian dari orang tuanya di rumah, sehingga dia di sekolah ini bebas, ya, tidak belajar di luar, ya. Terus untuk mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru, mungkin ngorek-ngorek meja, jadi dia kebutuhan merasa untuk bebas itu yang tidak terpenuhi. Dan ini yang harus kita perhatikan sebagai bapak ibu dewan guru untuk memenuhi 5 kebutuhan ini tercukupi oleh anak-anak kita yang mungkin tidak mereka dapatkan di keluarganya di rumah.
Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Pada dasarnya di CGP ini tidak membahas masalah mata pelajaran Bapak Ibu, tetapi masalah umum. Dan di sini mungkin erat kaitannya dengan kita sebagai guru. 5 posisi kontrol ini mungkin pernah kita terapkan pada murid-murid kita. Salah satunya mungkin posisi sebagai teman. Penghukum pertama, pembuat rasa bersalah, pemantau atau monitor, posisi teman, dan posisi manajer. Yang mana posisi yang paling ibaratnya identitasnya sukses atau berhasil, yaitu di posisi teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling bagus itu ada di posisi manajer. Identitas gagal itu yang ada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya di sini dicontohkan di pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru memberikan hukuman sebagai pembuat rasa bersalah dengan menyatakan seperti, senang kamu bikin susah, kenapa kamu terlambat. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah, masalah restitusi, ya, penyelesaian yang paling bagus itu adalah dengan restitusi menggunakan segitiga restitusi. Ya, merupakan dialog yang diperankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka, dan hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 langkah kegiatan segitiga restitusi itu adalah Bapak Ibu, dan ini tidak harus dikerjakan oleh guru BK Bapak Ibu. Seluruh guru, seluruh pendidik dan pengajar silakan untuk menerapkan ini terhadap anak didiknya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana prosesnya? Misal, di segitiga restitusi, contoh ungkapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita dukung dulu Bapak Ibu. Anak yang merasa bersalah ini pernyataannya apa? Kita dukung dulu. Ibu tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada kalimat mendukung terlebih dahulu apa yang anak permasalahkan. Selanjutnya, ya, kita validasi tindakannya, kita validasi apa permasalahannya. Ibu tahu pasti kalian merasa senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Murid ini mungkin ada alasannya kenapa melakukan hal yang kita dukung di tahap menstabilkan identitas. Setelah dia menjelaskan, ya, baru di langkah ketiga menanyakan keyakinan. Karena kenapa? Nah, ini prosesnya ada Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah membuat keyakinan di kelas, keyakinan sekolah, maka yang keyakinan ini tidak bisa kita terapkan. Makanya mulai masuk tahun pelajaran baru ini kita buat keyakinan kelas masing-masing. Di keyakinan kelas kita mengingatkan kembali. Apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Mungkin si anak ini datang terlambat terus, ya. Sebagai wali kelas kita panggil. Apa alasan anak terlambat? Kita tanya di menstabilkan identitas. Ya, mungkin dia main game, ya, main game sampai larut malam. Ya, kita dukung terus. Ya, kita dukung. Untuk sementara kita dukung. Oh, bagus ya, nak main game, mungkin senang main game malam-malam ya dengan kawan-kawan. Bapak juga kalau misalnya masih usia kalian, mungkin juga akan mengikuti apa yang kalian lakukan. Ya, selanjutnya kita validasi tindakannya. Alasannya kenapa? Selanjutnya, kalau dia sudah menceritakan, baru kita ingatkan. Ya, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Dan dia akan teringat dengan keyakinan kelas yang mungkin beberapa bulan yang lewat yang sudah dibuat oleh kelas bersama wali kelas. Dan jatuhnya nanti kemana Bapak Ibu? Bukan ke hukuman, tapi konsekuensi. Karena kenapa? Beberapa bulan yang lewat kita sudah buat keyakinan kelas bersama-sama. Dan dia melanggar, pasti ada konsekuensinya. Dan dia paham akan konsekuensinya. Mungkin itu yang perlu saya
menyadarkan kembali dari ingatan Bapak Ibu yang mungkin pernah beberapa bulan yang lewat pernah dijelaskan oleh Pak Hikayat dengan Pak Dadi dalam rangka mungkin tujuannya menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam perjalanan saya agak terburu-buru Bapak Ibu, kalau mungkin masih penasaran, silakan gabung di CGP angkatan selanjutnya. Mungkin angkatan betul, angkatan ke-10 ya Pak Hera. Silakan bergabung di CGP angkatan ke-10 ya. Ini bukan membahas masalah mapel, bukan membahas masalah pelajaran, tetapi masalah umum, masalah pendidik dan pengajar. Bagaimana seharusnya pendidik dan pengajar, bagaimana seharusnya kita memahami dan memposisikan siswa berada di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin dalam penjelasan saya bukan menggurui, kita sama-sama saja berbuat untuk berubah. Jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyaman kita Bapak Ibu. Kalau kita tetap berada di zona nyaman kita sekarang, yakinlah murid ya bakal seperti itulah Bapak Ibu. Kita ketinggalan jauh dengan murid. Ya, setelah kita berani keluar dari zona nyaman, yakinlah mungkin ada perubahan yang akan dialami oleh murid-murid kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik dan sehat. Yang tidak hadir berapa orang tadi? 4 orang. Ada absennya? Ya. Sudah di absen. Yang tidak hadir, Akia izin, Fahri izin, Alisa sakit, Aziza asli. Ya. Terima kasih. Kesempatan ini Pak sengaja minta izin dengan guru buket, ya. Kebetulan jam kalian juga kosong, jam Pak minta izin. Pada kesempatan ini kita membuat keyakinan kelas. Ya. Kemarin mungkin ada sebagian anak OSIS yang datang di kegiatan Mas Training Guru-Guru. Pada tahun ini setiap wali kelas itu disiapkan membuat keyakinan kelasnya masing-masing di setiap kelasnya. Apa keyakinan kelas? Ya, ada yang tahu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Ya. Kesepakatan antara teman-teman dan guru. Ya. Keyakinan kelas ini berangkat dari apa? Sebelumnya apa namanya? Kesepakatan kelas. Oke, sebelum kesepakatan apa? Peraturan. Ya, tentu kalian tidak asing lagi namanya peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, peraturan inilah yang dibuat dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Pada hari ini kita buat keyakinan kelas, tetapi sebelum kita buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas dulu.
Kalau kalian masih bingung, apa beda keyakinan dan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu bersifat situasional. Setiap guru yang mengajar boleh membuat kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas bersifat mutlak, ya, dan boleh dievaluasi. Misalnya ada yang tidak sesuai, boleh dievaluasi dirombak. Ya. Tapi kalau kesepakatan kelas semacam ini Pak Katan, oke, sebelum Pak mengajar, kita buat kesepakatan kelas kita pada hari ini apa? Pada saat Pak mengajar apa? Mungkin setiap guru beda-beda kesepakatan kelasnya. Ya. Contoh, kesepakatan kelas. Kalau misalnya ini, kalau misalnya Pak lagi kuliah, ya, kesepakatan kelas yang ditawarkan oleh dosennya, pertama, jika membawa HP-nya di silentkan, mengangkat telepon di luar kelas. Itu kalau Pak, ya, kalau di ruangan Pak kuliah, ya. Angkat tangan saat ingin bertanya, ya. Minta izin dan angkat tangan saat akan keluar kelas. Itu kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas kita pada hari ini apa? Ada spidol? Ya? Ini. Apa kesepakatan kelas kita pada hari ini? Tidak boleh ribut. Ini kepala tulis. Tidak boleh ribut. Satu, dua, bebas. Apa? Boleh makan. Oke, tulis. Pak mencontohkan tulis. Tidak boleh makan dalam kelas. Ada yang lain? Kalau tidak boleh makan, kita lihat ada air minum. Mungkin ada yang usul, boleh minum Pak saat Pak sedang menjelaskan. Boleh ini kan namanya kesepakatan kelas kita. Ya, boleh tidak minum pada saat Pak menjelaskan? Boleh? Boleh. Angkat tangan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Coba catat. Siapa namanya? Pak. Ya. Boleh minum saat jam belajar. Tapi dengan Pak, ya. Boleh minum saat Pak sedang menjelaskan pelajaran. Ada yang lain? Tidak boleh tidur, ya, saat jam belajar. Kata. Ya. Ada lagi? Ayo, kesepakatan kelas kita. Ini tidak harus yang formal. Yang membuat kalian nyaman dengan kesepakatan kelas kita. Apa? Ada? Jadi, ini kan ada. Tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran. Ya jangan. Boleh, coba. Ada yang lain? Boleh izin bahasa. Boleh izin keluar. Paling lama 15 menit istirahat kita. Ya. Boleh izin keluar. Ya. Boleh, catat. Siapa? Melisa. Ya. Ya. Boleh izin keluar. Ada lagi? Sebelum kita masuk ke inti pelajaran, boleh berdiskusi saat mengerjakan tugas. Ya. Otomatis ya kalau itu. Kalau tidak boleh berdiskusi, ya, pembelajaran tidak berjalan. Oke, alasan cukup ini saja, ya.
Nah, dari kesepakatan kelas ini sebetulnya masih banyak kalau misalnya mau ditanyakan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa semuanya sepakat? Sepakat. Ya. Ini kesepakatan kelas kita. Bacakan. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan satu pelajar dalam kelas, boleh minum saat tidak belajar, antara kutip dengan kelas sekarang, ya. Tapi sopan, jangan dulu angkat ayat, ya. Tidak boleh terus aku sudah mengajar, boleh izin keluar, ya. Asal sopan izinnya. Terus, ya. Dari kesepakatan ini kita mulai dari sekarang dan terakhir sampai ya keluar dari ruangan nanti. Jadi kesepakatan ini setelah Pak keluar ini tidak berlaku lagi. Kalaupun ada guru lain yang masuk dan dia ingin buat kesepakatan kelas baru, silakan. Ya. Oke, ini kesepakatan kelas kita. Lanjut, kita ke itu ada barang materi di dalam. Lanjut, kita ke materi hari ini. Ini kesepakatan. Apa beda kesepakatan dan keyakinan? Ya, kesepakatan ini bersifat situasional dan tergantung dengan ibaratnya kelas masing-masing dan guru yang mengajar. Nah, kalau keyakinan kelas adalah sedikit. Keyakinan kelas itu yang pembedanya dia mempunyai nilai-nilai yang harus kita patuhi. Ya, pertama nilai-nilai yang harus kita patuhi. Ada yang tahu 6 nilai profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Ya. Karena apa? Karena kenapa? Saat ini ya tujuan dari kurikulum kita ya itu arahnya ke P5 katanya. Ya. Dan bukan katanya lagi. Dan itu memang sudah jadi proyek kita. Apa P5? Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. 1 apa? 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2 bergotong royong. Ya. 3 mandiri. Ya. 4 kebinekaan global. 5 ya, berpikir kritis. 6 baru kreatif. Nah, 6 profil pelajar Pancasila ini adalah nilai. Ya, contoh nilai-nilai yang akan kita buat di keyakinan kelas. Pak, apakah 6 itu saja nilai-nilai? Tidak, banyak nilai-nilai. Ya, di luar 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Misal, nanti kita buat keyakinan kelas, khusus kelas ini dalam jangka waktu setahun ke depan. Ini kan lama, setahun ke depan finishnya. Tetapi dalam setahun ke depan ini, jika mau dievaluasi ternyata baru 6 bulan berjalan, ada kira-kira yang ingin ditambahkan boleh, atau ada kira-kira yang tidak sesuai boleh direvisi. Ya. Kalau peraturan kelas dulu misalnya pakai jilbab sesuai dengan pakaian seragam pada saat itu, ya itu positifnya. Negatifnya apa? Jangan pakai jilbab warna lain, ya jangan pakai jilbab warna lain. Jangan pakai sepatu warna lain kecuali warna hitam. Itu kalimat negatif. Ya. Itu masih peraturan, ya. Kita buat peraturan dulu. Positifnya apa?
contoh tadi, jangan pakai sepatu selain warna hitam. Positifnya, gunakanlah sepatu warna hitam. Kita buat keyakinan kelas, nilainya apa? Ya, disiplin. Cukup. Ya. Amun kita menggunakan sepatu warna lain tidak disiplin. Ya. Inilah mencakup. Ya. Yang perempuan tidak pakai jilbab sesuai dengan aturan sekolah, itu tidak disiplin. Cukup satu, disiplin. Ya. Dilarang mengambil barang teman tanpa izin. Itu kalimat negatif aturannya. Positifnya apa? Masih negatif. Jangan mencuri. Meminta izin apabila ingin meminjam barang teman. Ya. Nilainya apa? Nilai keyakinan di situ. Kejujuran, jujur, saling menghargai, saling menghormati. Ada lagi misalnya apa? Kalimat peraturan yang sering kita dengar. Ya, ini di bidang bully-membuli. Jangan mengejek teman. Ya, jangan berkata kasar kepada teman. Positifnya apa? Kalimat positifnya. Berkata yang baik dan sopan kepada teman. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai apa? Sopan santun. Ya, saling menghargai masuk lagi. Nah, di situ ya kita berangkat buat keyakinan di situ. Dari yang sering kalian dengar peraturan sekolah itu yang awalnya jangan, ya kita positifkan dulu. Dari positif sudah kita ubah ke kalimat positif, baru kita buat keyakinan kelas. Ya, tujuannya sama, ya, tapi ya tadi bahasanya lebih mudah dipahami dan kita lebih enak dalam menjalankannya. Ya, dari keyakinan kita buat, kalau melanggar, apakah masih ada hukuman? Ada. Ya, di keyakinan kelas tidak ada yang namanya hukuman. Ya, bahasanya beda lagi. Tidak ada hukuman, yang ada konsekuensi. Ya, apa beda hukuman dan konsekuensi? Ya. Oke, Pak contohkan. Ini kesepakatan kelas kita yang kita sudah sepakat. Ya. Ya, sepakat. Kalau misalnya kalian melanggar, otomatis ada konsekuensi. Ya, itu sama dengan keyakinan. Kalau kalian melanggar, otomatis ada konsekuensi. Pak contohkan, ada salah satu kasus. Pak sebagai guru olahraga, ya, jam pertama Pak ngajar. Pada saat bel pertama dimulai, setelah berdoa, kalian ke lapangan. Ya, kalian ke lapangan. Melisa terlambat 10 menit ke lapangan. Ya. Sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas. Sebelumnya. Dan Pak memberikan semacam, Pak belum buat hukuman, Pak memberikan sanksi dalam tanda kutip pada Melisa untuk lari keliling lapangan 5 keliling. Itu hukuman atau konsekuensi? Pak guru olahraga. Ya, Pak guru olahraga. Ya. Kemudian berdoa, ya. Itu kita ke lapangan polis itu. Setelah 10 menit, Melisa ini terlambat 10 menit. Dan Pak diberi sanksi keliling lapangan 5 keliling karena keterlambatannya tadi. Itu hukuman atau konsekuensi? Alasannya itu hukuman. Sanksi itu dalam tanda kutip Pak mau mengenai ya.
Itu hukuman yang Pak lakukan. Yang Pak lakukan dengan Melisa itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Karena Pak menindak. Ya. Nah, Pak jelaskan itu namanya konsekuensi. Apa konsekuensi? Ya, dalam tanda kutip, di situ ada kata kuncinya. Pak ini guru olahraga. Ya, kawan-kawan yang lain kan sudah keliling lapangan. Ya, Melisa terlambat. Apakah Melisa langsung masuk? Ya, otomatis Pak beri konsekuensi. Silakan keliling lapangan sendiri. Ya, itu konsekuensi. Tapi kalau Pak bukan guru olahraga dan tidak berkaitan dengan apa yang Pak kasihkan konsekuensi dengan Melisa, itu baru hukuman. Pak guru fisika, Melisa tidak membuat tugas, lari 10 keliling lapangan, itu namanya hukuman. Tidak berkaitan dengan masa pelajaran. Ya. Jadi sekarang kita mulai buat keyakinan kelas. Ya. Kita buat keyakinan kelas, catat di situ saja. Boleh nanti angkat tangan keyakinan kelas kita setahun ke depan apa. Dan ini nanti boleh dicetak. Ya, nanti Pak konfirmasi dengan Ibu Suka ini, ya, mau dicetak seperti jadwal pikir itu boleh. Keyakinan kelas 12 IPA 1. Ya. Sekarang kita buat. Kira-kira keyakinan kelas 12 IPA 1 ini apa saja yang harus kalian sepakati? Tantangan banyak. Dari saling menghargai, saling menghormati, jujur, disiplin, ya, bertanggung jawab, ya, apa namanya, kebersihan, banyak. Ada yang mau ngasih usul? Keyakinan kelas 12 IPA 1 untuk kedepannya. Nah, yang lain? Ada yang bisa bantu Pak? Keyakinan kelas kita nanti kita diskusikan. Belum tentu yang kalian sampaikan nanti kita bisa sepakati. Pak, yang itu kami setuju Pak. Sore Pak, sore. Ya. Aduh, yang keyakinan kelas yang terpikir di pikiran kalian boleh diutarakan dulu, boleh disampaikan. Apa? Kalau di sini ada salah satu contoh keyakinan kelas, ya, tepat waktu, ibadah tepat waktu, sopan dan santun, ya, terus jujur, dapat dipercaya, itu keyakinan kelas yang ada nilai-nilainya. Kira-kira ke depannya keyakinan kelas kalian apa? Ada? Apa? Angkat tangan. Apa? Menjaga kebersihan, catat di sebelah. Ya, di sebelah. Menjaga kebersihan, ya. Selama setahun ke depan, ya, kelas ini harus dijaga kebersihannya. Ya, di luar yang diket kelas, berarti seluruhnya bertanggung jawab menjaga kebersihan. Ada lagi? Saling tolong menolong. Silakan. Ya. Catat. Ada lagi? Saling menghargai, saling menghormati dan menghargai hikmah. Catat. Ayo catat. Saling toleransi. Oke, catat. Ya.
Kita belum ngomongkan ini salah atau betul, nanti kita diskusikan lagi. Ya, saling toleransi. Apalagi ada lagi? Saling peduli. Catat. Ayo catat. Saling peduli. Ada lagi? Ini menjaga kebersihan kelas, saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati antar teman, toleransi, saling peduli. Ada lagi? Ayo yang mana no? Apa? Yang membuat kelas ini merasa nyaman, aman, disiplin. Sekaligus disiplin, jujur, dan tanggung jawab dari siswa. Jangan kalian tulis langsung di situ. Keyakinan kelas 12 IPA 1 sesuai dengan janji siswa. Langsung bantu. Ini keyakinan kelas. Maksud keyakinan kelas di kelas ini saja. Keyakinan kelas ini belum tentu sama dengan keyakinan kelas. Iya. Ayo catat. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ya. Apalagi sesuai dengan motto kamu, sekolahnya para juara, kelasnya harus apa? Berprestasi. Ya. Belajar tekun. Sesuai dengan janji siswa lagi. Ya. Belajar dengan untuk meraih prestasi. Apalagi? Ayo, siapa belajar dan tekun untuk meraih prestasi boleh dicatat. Ayo Melisa. Apa tadi? Berkata baik dan sopan. Tidak boleh berkata baik dan sopan. Ada lagi? Menjaga kebersihan kelas, saling tolong menolong. Itu di kolej SMA. Ya, saling peduli yang sama, disiplin, jujur, tanggung jawab, bantu, ikut. Ayo, ada yang lain? Ini masih hal duniawi semua. Yang lainnya mau dimasukkan? Ya. Beriman dan bertakwa. Ya. Apakah kelas ini tidak inovatif, tidak berpikir kritis, ya, tidak kreatif dalam pembelajaran? Harus kreatif, ya, kreatif, berinovatif, ya, gurunya tidak masuk, ya, karena kita kreatif, ya, inovatif, mungkin ada yang perpustakaan, ada yang lab belajar, ya. Apakah tidak mandiri juga? Gurunya tidak masuk, ketua kelasnya ke meja tiket, lapor, belajar secara mandiri, ya.
Boleh dimasukkan itu kreatif, berpikir kritis, mandiri. Inovatif. Boleh? Ayo siapa yang catat Pi, catat Pi. Ya. Berpikir kritis, kreatif dan Inovatif. Ya. Mandiri. 10. Ya, 10. Mandiri. Kelasnya jadikan 10 ada 11. Berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Satu lagi, beriman dan bertakwa kepada Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, cukup. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, 12. Siapa catat? Beriman. Ayo. Ayo siapa yang mau catat? Ayo, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cukup 12 ini kita diskusikan. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Serta berakhlak mulia. Dan ini ada 12 keyakinan kelas 12 IPA 1. Adakah yang tidak setuju atau ada yang mau direvisi atau ada yang mau dihapuskan atau ada yang mau ditambahkan? Ingat, keyakinan kelas waktu-waktu bisa direvisi, ya, bisa ditambahkan. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Ayo, coba dibacakan keyakinan kelasnya. Ya. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. 2. Saling tolong-menolong. 3. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya. 4. Bersikap toleransi. 5. Saling peduli antar sesama. 6. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 7. Belajar dengan tekun. 8. Berkata baik dan sopan. 9. Menjaga kekompakan kelas. 10. Mandiri. 11. Berpikir kritis, kreatif dan inovatif. 12. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan atau setuju keyakinan kelas 12 IPA 1 ini? Setuju. Ya. Kalau setuju, ya, ini keyakinan kelas 12 IPA 1. Ya. Nanti kita cetak, ya, kita tempel di 12 IPA 1, ya, untuk kita sepakati bersama. Ya. Konsekuensinya apa nanti jika melanggar? Ya. Konsekuensinya silakan nanti dibicarakan dengan wali kelas. Oke, lalu apa yang kalian dapat setelah Pak memberikan pembelajaran pada hari ini tentang keyakinan kelas? Angkat tangan. Ya, Alfia, silakan. Setelah itu tentang keyakinan kelas, bahwa semakin bertambah dan harus semakin menjadi
pribadi lebih baik dan kami bisa saling mengerti antar mengerti perasaan orang. Oke, ya, wawasan bertambah dan saling mengerti, ya, menghargai bahwasanya inilah keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas kalian supaya kelas kalian nanti ibarat keluarga, ya, bisa aman, nyaman dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Sofia. Cukup batas ini dulu kita buat keyakinan kelas, ya. Jangan lupa nanti koordinasi awal kelas, bahwasanya kita sudah buat keyakinan kelas untuk kelas 12 IPA 101. Pak Aliri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.